Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldayatri dengan NIM 181540130. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada trimester 3. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Helda yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, saya hari ini mau periksa, Bu, periksa kehamilan. Oh iya, Ibu. Apakah sebelumnya ada keluhan-keluhan, Ibu? Tidak ada. Ini usia kehamilannya udah berapa bulan ya, Ibu? Udah 5 bulan. Oh iya, Ibu. Nanti pemeriksaannya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, Ibu. Iya. Jangan khawatir, nanti saya akan menjaga privasi Ibu. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Nggak ada. Cukup ya, Ibu. Selanjutnya yaitu persiapan alat, kemudian persiapan ruangan tertutup, bersih, dan cukup cahaya. Selanjutnya yaitu persiapan pasien. Pasien menggunakan pakaian tidak ketat, kemudian pasien mengosongkan kandung kemih. Selanjutnya yaitu petugas mencuci tangan. Membasahi tangan di bawah air mengalir, mengambil sabun, kemudian menggosok-gosok dengan cara 6 langkah. Gerakan mengunci, ibu jari, ujung-ujung kuku, kemudian bilas di bawah air mengalir, keringkan tangan, dan matikan menggunakan tisu ataupun siku. Langsung aja timbang sama ukur tinggi badan ya, Bu. Kenaikan berat badan normal pada ibu hamil yaitu 8-10 kg. Selanjutnya yaitu mengukur tinggi badan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan nilai ya, Ibu. Lengan yang biasanya jarang dipakai yang mana ya, Bu? Yang kiri ya? Oh iya, bagus ya, Ibu. Selanjutnya Ibu bisa tiduran ya, Ibu. Kita ukur suhunya ya, Ibu. Letakkan di ketiak. Sambil nunggu suhunya, periksa tekanan darah ya, Ibu. Ya. Normal ya, Ibu. Termometernya, Bu. Oh iya, suhunya normal ya, Ibu. Ya. Selanjutnya nadi dan pernafasan. Selanjutnya yaitu meriksa nadi dan pernafasan. Dari rambutnya ya, Ibu. Rambutnya hitam, kemudian tidak ada ketombe ya, Ibu. Kuat. Selanjutnya yaitu memeriksa bagian mata. Konjungtiva berwarna merah muda dan sklera tidak ikterik. Selanjutnya yaitu memeriksa bagian hidung. Tidak ada tonjolan, kemudian tidak ada pengeluaran. Normal ya, Ibu. Selanjutnya memeriksa bagian mulut. Bibirnya berwarna merah muda. Maaf ya, Ibu. Giginya bersih, kemudian lidahnya bersih dan tidak ada tonsil di tenggorokan.
Kemudian memeriksa bagian telinga. Maaf ya ibu, dibuka. Telinganya bersih, kemudian tidak kotor, tidak ada pengeluaran, dan tidak ada benjolan. Kanan kiri simetris dan bersih ya ibu. Selanjutnya meriksa bagian leher. Vena jugularis tidak membendung, kemudian tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid dan kelenjar limfosit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan jantung dan paru-paru. Bunyi jantungnya redup, kemudian paru-parunya tidak wheezing ataupun ronci ya ibu. Kemudian pemeriksaan bagian payudara. Selanjutnya yaitu meminta ibu untuk mengangkat kedua tangannya, kemudian inspeksi atau lihat apakah kedua payudara simetris atau tidak, kemudian apakah berwarna kemerahan ataupun ada lecet, kemudian apakah putingnya menonjol atau tidak. Selain itu, lihat pula di sisi-sisi samping payudara, apakah terdapat retraksi atau tidak, seperti kerutan kulit jeruk. Setelah itu, lakukan palpasi, apakah ada massa ataupun ada pembesaran pada kelenjar limfe, dan apakah kolostrum sudah keluar atau belum. Kemudian yaitu pemeriksaan bagian abdomen. Lihat apakah terdapat jaringan parut, linea nigra, ataupun stratigravidarum. Kemudian mengumpulkan untuk mengukur tinggi fundus uteri dengan menggunakan pita ukur. Tangan kiri memegang atas fundus uteri. Sesuaikan dengan usia kehamilan. Selanjutnya yaitu melakukan Leopold 1 untuk menentukan bagian atas fundus uteri. Bagian teratasnya yaitu bokong. Kemudian Leopold 2 yaitu bagian samping kanan dan samping kiri. Bagian kiri adalah bagian terkecil yaitu ekstremitas. Kemudian sebelah kanan yaitu panjang dan datar yaitu punggung. Kemudian Leopold 3 yaitu menentukan bagian terbawah yaitu bulat dan melenting yaitu kepala. Kemudian Leopold 4 untuk menentukan apakah sudah masuk PAP atau belum. Selanjutnya yaitu memeriksa DJJ menggunakan Doppler. DJJ-nya bagus, 134 kali per menit. Yaitu pemeriksaan bagian ekstremitas atas dan bawah. Tangannya, kuku-kukunya berwarna merah muda, kemudian tidak odem. Duanya sama. Kemudian kaki tidak pucat, kemudian ditekan. Dalam 3 detik dapat kembali seperti semula. Kemudian tidak ada varises. Selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia. Memposisikan ibu dalam posisi litotomi, kemudian
membantu ibu melepaskan celana dalam, mendekatkan lampu sorot. Selanjutnya yaitu melakukan inspeksi pada mons pubis. Perhatikan pola pertumbuhan rambut pada mons pubis. Selanjutnya yaitu lihat pada labia mayora dan juga perineum. Apakah ada jaringan parut, kemudian apakah ada odem dan pembengkakan, juga apakah terdapat iritasi atau tidak. Selanjutnya yaitu membuka labia mayora, kemudian lihat labia minora, vestibulum orificium. Kemudian lihat apakah ada perubahan warna dan ada nyeri tekan. Selain itu, lihat pula apakah ada sekret vagina, kemudian laserasi. Kemudian periksa apakah ada hemoroid atau tidak. Sudah ya Ibu, bisa duduk kembali. Selanjutnya yaitu pemeriksaan nyeri ketuk pinggang. Kita ketuk. Sakit tidak Ibu? Tidak. Sebenarnya Ibu. Sakit tidak Ibu? Tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks patel. Sini Ibu, bisa turun Ibu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan panggul bagian luar. Pemeriksaan panggul bagian luar yaitu menggunakan jangka panggul. Yang pertama yaitu distansia spinarum. Normalnya yaitu 26 sampai 28 cm. Kemudian distansia cristarum yaitu normalnya 28 sampai 30 cm. Conjugata eksternal yaitu 18 cm dan lingkar panggul normal yaitu 80 sampai 90 cm. Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan tadi semuanya normal ya Ibu, nggak ada keluhan, berat badannya juga naiknya pas ya Ibu. Kemudian Ibu rajin-rajin berolahraga, jalan-jalan kayak gitu ya Ibu. Kemudian Ibu nanti bisa datang periksa lagi ke sini apabila ada keluhan-keluhan lain ya Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Ya udah Ibu, terima kasih Ibu.